Namaku Nada. Saat ini, aku bekerja di salah satu perusahaan yang berada di daerah Subang sebagai staf administrasi. Sudah lebih dari 1 tahun aku bekerja, dan selama aku bekerja di sini, aku tinggal di mes yang memang sudah disediakan untuk beberapa karyawan. Jarak dari kantor ke mes pun tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan berjalan kaki. Bangunan perusahaan di sini terbilang sudah cukup tua. Hanya beberapa bagian kantor saja yang direnovasi. Bagian pabrik seperti pengasapan, pencucian, pengepakan, semua adalah bangunan peninggalan Belanda. Selama aku bekerja di sini, banyak cerita yang aku dapat. Katanya, pabrik ini sangat angker. Dan sering banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa karyawan di sini. Selain itu, tempat mes yang diberikan perusahaan ini juga terkenal dengan keangkerannya. Mendengar itu, awalnya aku tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Karena prinsipku adalah, jika niat untuk bekerja, maka hal-hal seperti itu tidak akan datang kepada kita. Namun, semuanya berubah ketika kejadian yang aku alami saat itu. Hari itu adalah akhir bulan, yang dimana aku bersama karyawan lainnya harus lembur mengerjakan penutupan buku akhir tahun. Pagi harinya sebelum aku berangkat kerja, ketika sedang sarapan, Mang Nono, penjaga mes, memberitahuku kalau malam ini dirinya tidak bisa masuk untuk berjaga di mes. Karena ada keperluan keluarga katanya. Dan Mang Nono pun menitipkan pesan untuk berhati-hati jika sudah memasuki malam hari. Aku pun hanya menganggukkan kepala dan merasa sedikit bingung dengan maksud Mang Nono. Karena seingatku, jika malam hari memang sepi di sini. Oh, siap, Mang. Gak apa-apa kok, santai. Salam buat keluarga ya, Mang. Udah biasa kok aku sendirian di mes. Singkat cerita, aku pun sudah berada di kantor. Satu persatu pekerjaan aku selesaikan dan berharap pekerjaan ini segera berakhir. Kulihat karyawan-karyawan di sini pun terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan sampai tak terasa, ketika memasuki jam 8 malam, pekerjaanku pun selesai. Begitupun dengan karyawan yang lain. Memang sudah tak aneh bagi karyawan di sini. Setiap akhir bulan, memang sering berada di situasi seperti ini. Penuh tekanan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun, akhirnya semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Kulihat beberapa karyawan di sini pun berpamitan untuk pulang. Begitupun aku. Dan berbeda dengan malam-malam biasanya, entah kenapa malam itu ketika perjalanan menuju mes, aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Namun ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Merasakan hal itu pun, aku mempercepat langkahku untuk segera pulang.
Sesampainya di mes, aku bergegas untuk bersih-bersih dan ganti baju, dan melanjutkan menuju ruang tengah untuk menonton TV sebelum tidur. Dan memang benar apa yang dikatakan Mang Nono tadi pagi. Entah kenapa suasana di mes begitu sepi. Beberapa kamar dari teman-temanku sudah tertutup. Mungkin mereka sudah tertidur, pikirku. Saat sedang seru menonton TV, tiba-tiba saja kulihat pintu menuju kamar tamu terbuka sendiri. Kuperhatikan lagi dengan seksama. Siapa tahu itu temanku. Namun ketika kulihat, memang tidak ada siapa-siapa. Mencoba berpikir positif. Mungkin itu gara-gara angin dari jendela yang belum ketutup. Aku pun berdiri untuk segera menutup jendela dan pintu itu. Dan sekitar jam 10 malam, karena sudah mulai mengantuk, kumatikan TV yang ada di ruang tengah dan bergegas menuju kamar untuk tidur. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Sekitar jam 1 malam, aku terbangun karena mendengar suara anak ayam yang begitu keras. Ku dengar dengan seksama. Suara itu terdengar berasal dari luar jendela kamarku. Sampai ketika ku fokuskan pandanganku ke arah jendela yang ada di kamar. Samar, kulihat seperti ada orang yang mengintip dari balik gorden. Namun karena gelap, jadi tidak jelas sosoknya. Orang itu terlihat hanya terdiam sambil mengintip, seperti memperhatikanku. Dengan suara agak serak karena terbangun, aku pun sedikit berteriak. Siapa yang ngintip? Siapa? Namun tidak ada jawaban. Sampai terlihat jelas olehku, gorden itu tiba-tiba bergerak-gerak, seperti dikibaskan oleh angin. Perhatianku pun kembali teralih. Dan tiba-tiba, kini sosok itu menempelkan wajahnya ke arah jendela. Astaga! Ketika itu terlihat jelas. Raut wajah seorang nenek-nenek. Aku sedikit terperanjat kaget. Namun, sosok itu pun perlahan pergi. Melihat itu, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Karena setauku tidak ada nenek-nenek yang tinggal di sini. Sampai aku mendengar suara anak ayam yang tadi ku dengar. Tidak tahu di mana itu. Tapi kini terdengar kembali. Dan tiba-tiba sekilas sekelebat putih melintas dari arah jendela kamarku. Dan
Ada yang mengetuk pintu kamarku. Karena sedikit panik, aku pun berlari untuk segera membuka pintu. Namun ketika aku buka, astaga! Aku melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sosok wanita dengan rambut panjang dan dengan badannya yang panjang. Ia berdiri di depan kamarku dan wajahnya itu seperti seorang wanita tua. Seketika aku langsung berlari masuk ke dalam kamar dan membanting pintu. Lalu lampu di kamarku tiba-tiba saja mati. Aku mencoba tenang. Aku meraba tembok di sekitarku, mencari saklar untuk menyalakan lampu. Karena suasana waktu itu begitu gelap. Kamarku saat itu sangat gelap. Sampai aku tidak bisa melihat apapun. Namun seketika aku merasakan kepalaku sangat pusing. Sampai akhirnya aku pun menemukan saklar lampu kamarku. Dan ketika aku nyalakan, aku melihat kembali sesosok wanita berambut panjang dengan baju putih dan sangat tinggi. Kini terlihat jelas tangannya sangat panjang sampai hampir menyentuh lantai. Dia pun membungkukkan badannya dan dia tertawa dengan sangat menyeramkan. Saat itu jelas terlihat olehku wanita wajah tua yang matanya membelalak tepat di depanku. Dan seketika badanku tertarik oleh sesuatu. Au! Sampai akhirnya pandanganku pun tiba-tiba saja menjadi gelap. Ketika terbangun, kulihat di depanku sudah ada beberapa temanku dan juga seorang bapak-bapak tua. Itu Mang Nono. Setelah ditenangkan, aku menceritakan apa yang aku alami. Mang Nono bilang bahwa aku baru saja dibawa ke alam jin. Dan untungnya bisa dikeluarkan. Dia pun bilang kalau sebelumnya dia sudah mengingatkanku untuk hal ini. Namun karena aku terlihat tidak terlalu menghiraukan, jadinya seperti ini. Aku pun tidak sadar kapan aku dibawa ke alam sana. Yang pasti, semua yang aku alami itu benar-benar terlihat nyata olehku.